Bambu merupakan salah satu jenis tanaman yang paling banyak digunakan masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap upacara keagamaan, bambu pasti digunakan, baik daun maupun batangnya. Bambu juga menjadi salah satu bagian bangunan adat di Bali. Tidak dipungkiri bila menelusuri desa-desa di Bali, pasti akan melihat pohon-pohon bambu yang tumbuh di beberapa tempat dengan berbagai jenis dan ukuran. Berbicara masalah bambu, ada 1.700 jenis bambu di dunia. Dan di Indonesia ditemukan 170 jenis bambu. Dari 170 jenis bambu yang ditemukan di Indonesia, ada 40 jenis bambu yang ada di Pulau Dewata, Bali. 40 jenis bambu yang ada di Bali memiliki spesifik kandungan yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dari bambu. Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Intips bersama saya Pratiwi Wardias. Pemirsa, jika biasanya sabun terbuat dari lemak nabati dan juga minyak serta bahan-bahan kimia lainnya, jadi kali ini saya akan mengajak Anda ke Banjar Timbul, Desa Pupuan, Tegalalang, Gianyar, Bali. Dan tentunya saudara, kali ini akan ada berbagai macam inovasi yang kreatif sekali dari seorang ibu rumah tangga di Gianyar, Bali. Penasaran? Yuk ikut saya! Manfaat batang bambu bisa digunakan sebagai produk turunan bambu, salah satunya arang. Arang tersebut ada arang aktif dan arang yang tidak aktif. Arang aktif bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan dan juga kosmetik. Sedangkan arang tidak aktif dapat dimanfaatkan untuk pemurnian udara dan penyerap bau. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Oh, ini lagi potong-potong bambu untuk sabunnya ya, Pak? Ya, betul, sabunnya betul. ya, Pak ya? Betul. Oh iya. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya proses dari pembuatan sabun dari arang bambu ini. Menarik sekali, bukan? Saya juga sempat penasaran, jadi langsung kita akan tanyakan saja kepada pekerja yang ada di sini. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan ini bambunya dipotongnya seberapa panjangnya itu, Pak, untuk membuat arang ini? Kalau untuk potongan bambunya kira-kira 1 meter, panjangnya 1 meter. Kenapa 1 meter, Pak? Karena menurut ukuran guanya yang dalam. Oh, jadi menurut ukuran gua yang di sana, Pak? Iya, betul, nanti akan betul. Ya. dibakar seperti itu ya, Pak? Iya, iya. Untuk bambunya, bambu apa saja yang dipakai, Pak? Kalau bambu tali sama bambu jajang atau tamblang namanya. Oh, begitu. Itu biasanya bagus untuk arang. Gitu. Jadi boleh, Pak, dijelaskan untuk prosesnya, tahapannya seperti apa, Pak? Kalau tahap proses pembuatan arangnya, ya kita potong dulu sekitar panjangnya sekitar 1 meter. Setelah itu dibelah 4. Setelah dibelah 4, ini yang di dalamnya itu kayak gitu kita hilangkan. Terus yang ada yang serat debu-debu kayak gini yang di dalam ini kita bersihin. Ya, karena fungsinya biar apa nih, Pak? Kalau untuk gininya biar kualitas arangnya biar bagus, karena
arang itu selama ini juga dipakai untuk makanan juga ada gitu, biar higienis gitu, biar gitu. betul-betul Berarti steril. pengaruh juga Pak ya yang di dalam sini. Kalau dalam sini sangat pengaruh sekali. Kalau di luar kayak gini, kalau udah matang dia, lengket dia nih, Oke. lengket. Lagian putih-putih dia, ini kurang bagus untuk gini. Ini harus dihilangin sih. Setelah dipotong Ya. jadi 4, terus gimana Pak? Nah, setelah dipotong, dibersihkan ininya, ya kayak itu kita hilangkan yang gitu-gitunya. ya. Terus gininya kita bersihkan. Ya, terus? Setelah itu kita ikat. Ikat, terus kita masuknya ke dalam tungku pembakar. Oh, langsung dimasukkan ke dalam tungku Pak ya. Iya, Kira-kira betul. prosesnya berapa jam itu Pak? Supaya Kalau- dia jadi arang. Kalau prosesnya hampir 24 jam. 24 jam. Ya, betul. Berarti terus diawasin dong ya Pak ya? Ya, Dalam waktu itu. harus Api- diawasi sampai. Apinya besar Pak. Apinya besar. Biar panasnya betul-betul maksimal. Oke, setelah dibakar seperti itu Pak ya, Ya. langsung saja diambil Nah, arangnya. nanti setelah habis dibakar, kita diamin dulu. Biar sampai 2 mingguan. 2 mingguan. Baru kita buka. Setelah 2 minggu kita buka, terus kita keluarkan arang yang sudah jadi. Setelah juga keluar, nanti setelah keluar juga arangnya kita bersihin arang itu. Mau di ini ada yang mentah kita buang, ada yang kotor kita bersihkan semua. Baru kita proses jadi arang. Baru bisa diproses Jadi arang, jadi bubuk. Jadi bubuk. Bubuk arang tersebut. Dihaluskan dulu. Dihaluskan dulu, ditumbuk dulu, baru dihaluskan Tumbuknya itu ya, pakai Pak? mesin. Iya, Alat tumbuknya tumbuknya? pakai itu alatnya. Gitu. Jadi apa ada yang mau dibakar Pak? Ada, Ini? karena sudah siapkan boleh untuk gitu. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi melihat bagaimana proses pembakarannya, penumbukannya ya Pak ya. Sebelum akhirnya digabung bahan-bahannya itu menjadi sabun yang berkualitas tentunya pemirsa. Jangan kemana-mana. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aparat, media apapun itu, suap mereka dengan cara yang benar. Aku nggak mau gugurin anak ini. This really is something fun. Ono apa to, Pak? Baru nyangkut to. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
anak Agung Putri Astrini, seorang ibu rumah tangga di Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Pegalalan Gianyar, membuat inovasi di mana arang bambu dijadikan bahan sabun kesehatan. Ide ini muncul saat dirinya terdampak bom Bali 1 tahun 2002 silam setelah kehilangan mata pencahariannya di sektor pariwisata. Dengan memanfaatkan potensi desanya yang berlimpah pohon bambu, Putri Astrini mencoba melakoni dengan memanfaatkan bambu-bambu yang ada di desanya diolah menjadi arang untuk bahan sabun. Secara perlahan tapi pasti, dengan teknologi dari Jepang ini, Putri Astriani berhasil untuk memproduksi sabun dari arang bambu. Pemirsa, tadi Anda sudah melihat bagaimana proses pembuatan arang bambu. Kita akan bertemu dengan penggagas, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa sekali inovatifnya di usia yang memang tidak muda tapi memiliki jiwa dan juga inovasi kreativitas yang masih muda. Penasaran? Yuk kita langsung saja sapa Ibu Agung Putri. Om Swastiastu, Bu Agung Putri. Om Swastiastu. Ide awalnya nih Bu dari bambu, arang bambu ini ya Bu ya untuk menjadi sabun. Awalnya begini, dulu kan terjadi bom Bali 1 ya, yang di Kuta. Nah saat itu kita sekeluarga kerjanya di pariwisata. Terus waktu itu kan habis bom nggak ada tamu ke Bali, jadi kita semua khususnya orang-orang di pariwisata itu kehilangan pekerjaan, terutama saya dengan keluarga betul-betul kehilangan pekerjaan. Jadi waktu itu saya sering pulang ke sini karena kebetulan saya juga asli dari sini. Saya pulang ke sini, setiap saya pulang saya lihat-lihat di sini warga saya banyak sekali yang punya tanaman bambu di desa sini. Jadinya saya dapat inspirasi, mungkin arang bambu itu dijadikan pohon bambu itu dijadikan arang ya gitu. Karena saya dengar-dengar kalau arang bambu yang aktif itu sangat bagus sekali khasiatnya, terutama untuk kesehatan. Jadi saya coba-coba membuatnya. Lama kira-kira 1 tahun saya baru bisa menghasilkan arang aktif itu. Asal mulanya pasti karena tidak ada pekerjaan, jadi saya mencoba cari inspirasi di desa. Dan saya ambil dari pohon bambu, saya latih dari situ untuk mengisi waktu awalnya gitu. Selain sabun mungkin ada yang lain Bu? Sebenarnya sih sabunnya sebelum itu kita sudah buat, cuma dengan minyak jahe ya sebelumnya. Tapi karena ini dari arang bambu yang lebih banyak manfaatnya, jadi saya buat arangnya. Tetapi justru orang-orang asing yang tinggal di Bali itu sepertinya dia sudah tahu duluan khasiatnya. Lebih banyak yang udah tahu khasiatnya, jadinya dia yang beli dipakai untuk campuran roti, ada yang dipakai untuk campuran es krim, seperti itu. Tidak semua arang bambu dapat digunakan sebagai bahan sabun, mengingat arang bambu yang aktif dan juga ada yang tidak aktif. Arang bambu yang aktif inilah dipilih untuk bahan sabun arang bambu. Untuk mendapat arang bambu aktif, proses pembakaran pun khusus dan harus melakukan beberapa tahapan, mulai dari pemilihan jenis bambu, usia bambu, dan sistem pembakaran. Karena akan dapat mempengaruhi tingkat kekeringan atau kadar air dan kandungan zat karbonnya.
perempuan yang sangat kreatif dan inovatif, anak Agung Ayu Putri Astrini menuturkan, arang bambu aktif hasil dari proses pembakaran khusus ini, selain sebagai bahan dari sabun, dapat digunakan untuk pemurnian udara, menyerap bau, bahan kosmetik, campuran makanan, dan campuran obat. Sabun arang bambu buatan Putri Astrini ini bernama Bamboo Charcoal Soap. Sabun arang bambu yang diproduksi memiliki 7 varian aroma, seperti cempaka, jepun, kenanga, dan peppermint. Sabun arang bambu dibuat dalam beberapa ukuran berat, yang terkecil beratnya hanya 80 gram, dijual dengan harga Rp20.000. Olahan sabun arang dibuat dari komposisi minyak kelapa, bubuk arang bambu, essential oil, dan ditambahkan aroma. Sebelum mengembangkan produksi sabun, Putri Astrini menyebutkan jika produk utamanya berupa bubuk arang bambu digunakan untuk campur masker wajah dan juga pasta gigi. Di samping juga menjadikan batangan bambu hitam gosong sebagai hiasan arang bambu dan juga filter pendingin ruangan. Khusus produk sabun arang bambu yang bernama Bamboo Charcoal Soap sudah tembus pasar ekspor ke Eropa. Sabun ini diminati warga negara Spanyol, Prancis, dan juga Jepang. Sebelum pandemi COVID-19, aktivitas ekspor sabun arang bambu ke Jepang, Prancis, dan Spanyol cukup tinggi. Setelah pandemi COVID-19, omsetnya merosot hingga 90%. Selain diminati di luar negeri, sabun arang bambu buatan Putri Astrini juga banyak diminati warga di Provinsi Papua karena khasiatnya dapat dirasakan langsung untuk mencerahkan kulit dan mengangkat sel kulit yang mati. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untuk kamu remaja-remaja yang ada di Bali, pendaftaran audisi Bintang Pop Bali sudah dibuka nih. Syaratnya adalah yuk, tunjukkan bakatmu dan daftarkan segera diri kamu menjadi pemenang Bintang Pop Bali berikutnya. Jadi dari segi suara sudah bagus semuanya. Buat adik-adik, kalau kita berada di sebuah kompetisi yang yang berkesinambungan, itu tuh yang paling penting adalah ketika kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan menghantui setiap hari. Kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, berajut asa untuk masa depan bangsa.
banyak manfaat yang bisa diambil dari bambu, mulai dari rebungnya, batang bambu, daunnya, dan bambu saat dibakar, asapnya dapat menghasilkan cairan yang banyak fungsinya. Baik pemirsa Intips, kali ini saya sudah bersama peneliti yang luar biasa sekali, meneliti mengkhususkan bambu, Ibu Dr. Insinyur Made Ketutdiah Kencana MS. Jadi pemirsa, beliau merupakan Ketua Puslit Bambu dan Inovasi PPM Universitas Udayana. Kemudian beliau juga seorang dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Langsung saja kita sapa, Om Swastiastu Ibu Diah. Swastiastu. Untuk arang bambu ini ternyata bisa dicampurkan ke roti, ke ice cream, kemudian ke koktail. Apakah kandungan-kandungan dari arang bambu itu bisa berubah itu Bu, melalui proses pemasakan roti itu, kemudian dicampurkan dengan koktail dan minuman lain sebagainya. Bagaimana Bu? Fungsi utamanya dia menyerap. Itu poin utama. Fungsinya pada arang dan tidak dia mempengaruhi reaksi. Nah, kita kalau minum saja dengan dalam bentuk arang kan apa sih kok nggak enak dan sebagainya, lucu kita minum arang ya. Nah itu dicampur dengan makanan bermacam-macam supaya kita bisa mengkonsumsi secara tidak langsung makanan itu, tetapi ada arangnya di dalam makanan tersebut. Nah, arang di dalam makanan tersebut itu yang tadi saya sampaikan berfungsi untuk menyerap langsung kalau di dalam tubuh. Ya, ada polutan, ada senyawa-senyawa kimia yang negatif ya yang ada di dalam perut kita itu bisa diserap oleh arang aktif yang dikonsumsi di dalam koktail atau dalam es krim atau roti tersebut, dan itu akan terbuang ke dalam feses. Ya, artinya dia tidak berubah. Tidak berubah. Oh, karena menarik apa? sekali. Arang aktif itu ya ada artikel yang mengatakan bahwa pori arang aktif itu sama seluas lapangan sepak bola. Tapi kita nggak mungkin masuk akal. Kok lapangan sepak bola sebesar begitu dan arangnya kecil? Nah itu kalau dilihat dalam mikroskop, begitu sebetulnya pori-pori itu akan besar-besar ya kelihatan ya. Dan itu bisa menampung begitu banyak ya komponen air atau kelembaban yang di dalamnya ada senyawa-senyawa polutan yang bersifat negatif di dalam perut kita ya. Itu kemampuan daripada arang aktif tersebut. Sehingga kalau kita konsumsi arangnya saja bagus ya. Ya tetapi orang kan tidak bisa mendingan dicampur dengan makanan yang lain, sehingga otomatis kita mendapatkan juga makanan itu, kita juga mendapatkan ada arang di dalamnya ya, seperti itu. Jadi poinnya sekali dia hanya bisa menyerap. Ya, menyerap kandungan senyawa-senyawa polutan yang ada dalam perut kita ya. Dan juga otomatis kesehatan kita akan terjamin karena senyawa-senyawa yang bersifat negatif tersebut itu bisa diserap oleh arang aktif tersebut. Baik Ibu, terakhir untuk tips mungkin atau mungkin harapan-harapan ke depannya supaya masyarakat bisa lebih giat lagi dan juga yang sebelumnya belum tahu seperti itu manfaat bambu dan lain sebagainya. Ya, memang saya mempunyai satu harapan dan ambisius dalam tanda petik ya, bahwa begitu banyak lahan-lahan kritis kita yang ada di Indonesia, bahkan jutaan hektar ya dari hasil BPS yang saya ketahui mulai memikirkan bagaimana lahan-lahan kritis itu bisa ditanam, bisa dimanfaatkan hanya melalui tanaman bambu. Kenapa seperti itu? Karena bambu sangat toleransi sekali pertumbuhannya, baik di lahan-lahan yang sangat kritis, yang sangat kering, di lahan-lahan yang ketinggian hampir 4.000 pun bisa mampu tumbuh, dan lahan-lahan yang nol di tepi laut pun bisa tumbuh ya. Artinya apa? Bambu itu didesain oleh alam yang luar biasa sekali toleransinya untuk bisa mensejahterakan alam. Apa yang dikatakan sejahtera alam itu adalah bambu mampu dia bisa menyerap dan memasukkan air ke dalam tanah sehingga air di dalam tanah itu menjadi konservasi airnya bagus. Juga mampu mengikat agregat tanah sehingga kemiringan berapapun dia mampu bisa untuk mencegah longsor ya. Mencegah terjadinya banjir juga untuk kedepannya.
Ya harapan kami bahwa gerakan untuk mengembangkan bambu itu tidak bisa dari petani saja atau tidak bisa dari akademis atau pemerintah saja yang punya keinginan kuat. Ini harus bersama-sama. Bersama-sama itu namanya gerakan bambu, gerakan pengembangan bambu. Tidak bisa sepotong-sepotong. Karena saya sampaikan filosofi bambu itulah berumpun. Rumpun itu bersama-sama. Kalau bahasa Balinya namanya lingsah. Lingsah itu juga bersama-sama. Jadi bambu sudah memberikan filosofi hidupnya seperti itu, sehingga siapapun yang menggerakkan bambu harus memiliki suatu kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Keterlibatan akademisi di situ. Kenapa fungsi akademisi kan dia meneliti, dia membuat riset. Hasilnya itu bisa disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah, kan begitu ya. Kan dia tidak bisnis, dia tidak bisa bisnis karena dia memang fungsinya sebagai peneliti. Baik. Tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Intinya kita butuhkan semua pihak dari berbagai elemen ya Bu ya untuk melestarikan bambu, memanfaatkan bambu semaksimal mungkin ya Bu. Baik, pemirsa Intips, jadi tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Dr. Insinyur Pande Ketut Diah Kencana MS. Jadi beliau sudah memberikan banyak sekali pemahaman-pemahaman dan juga apa saja sebenarnya kandungan-kandungan manfaat dari bambu dan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode Intips selanjutnya. Keberhasilan dalam berinovasi menjadikan arang bambu sebagai bahan sabun, Putri Astri ini pernah menjadi juara pertama Lomba Teknologi Tepat Guna Kabupaten Gianyar tahun 2018 dan juara 2 Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Bali tahun 2019 dan juga mendapat penghargaan Silpakara Nugraha tahun 2019 dari pemerintah Provinsi Bali. Silpakara Nugraha ini karena kreativitas dan inovasinya yang telah ikut mendorong perkembangan sektor pembangunan ekonomi, kesehatan, pariwisata, budaya, sosial, masyarakat di Provinsi Bali.